Oke, selamat datang di pembelajaran aplikasi ekspedisi dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial ini saya akan menjelaskan tentang progres dari proyek ekspedisi yang ada di Papua, salah satu klien saya yang telah melakukan pembelian aplikasi ekspedisi. Di folder ekspedisi Awibil di sini programnya saya develop. Kemudian kita lihat hasilnya di sini berupa file exe ya, ekspedisi exe.com. Kita panggil tampilan pertama adalah Anda memasukkan nama login, di sini admin, kemudian passwordnya dimasukkan, kemudian oke. Nah, di menu utama dari aplikasi ekspedisi ini, teman-teman bisa lihat di sini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari klien, di mana ada dua menu yang bisa disajikan. Pertama adalah menu yang di atas sini ya, disebutnya sebagai menu sidebar ya, menu yang ada di atas. Ada file, ada pembukuan, ada laporan, ada others ya. Jadi teman-teman nanti yang sudah masuk sebagai admin, dia mempunyai otorisasi untuk bisa mengakses semua menu, baik yang ada di sidebar ini ataupun menu yang ada di icon. Ya, yang kedua adalah menu yang ada di icon. Ini adalah menu-menu pilihan yang selalu dipakai oleh user untuk melakukan proses transaksi, baik itu pada master data maupun transaksi ekspedisi dan report ya. Jadi kita lihat dulu di sini di file ada menu tentang accounting yaitu grup rekening, subgroup rekening, kode rekening. Ini adanya pada master data yang ada di sini ya. Jadi apa yang ada di menu sidebar juga ada di menu shortcut ya, grup rekening, sub rekening dan rekening. Kemudian ini transaksi ya, transaksinya adalah penjurnalan dan posting. Di sini juga ada ya, jurnal dan posting. Dan yang terakhir adalah laporan dari accounting berupa trial balance, jurnal, rugi laba, dan neraca. Ini ada di sini ya. Dan ini adalah others utility untuk maintenance dari aplikasi ekspedisi. Dan di aplikasi ekspedisi juga selain dari pembukuan keuangan dari ekspedisi, tentunya ada juga transaksi yang khusus menjalankan proses ekspedisi ya. Jadi ada dua bagian besar. Pertama adalah aplikasi ekspedisi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah proses pembukuannya dari aplikasi ekspedisi. Di aplikasi ekspedisi, di sini ada menu disajikan dalam sebelah kiri layar ya, di sini sebelah kiri ada mobil, aplikasi master data mobil, kemudian customer, master data customer, area, dan penerima. Sedangkan transaksinya adalah transaksi pengiriman berupa resi dan invoicing berupa summary dari nomor-nomor resi yang akan ditagihkan ke customer. Kita lihat dulu dari yang pertama master data ya. Master datanya berupa mobil, customer, area, dan penerima. Kita lihat dari mobil ya. Mobil atau kendaraan. Ini kendaraan yang dipersiapkan oleh ekspedisi. Baik itu berupa kendaraan mobil ataupun motor. Kita akan catat di sini. Di mana teman-teman bisa lihat di sini ada nomor polisi, jenis kendaraan. Ini kalau nanti ada juga disediakan menu untuk maintenance daftar mobil ya, ada tambah revisi. Jadi kalau tambah, teman-teman tinggal pilih tambah, kemudian memasukkan nomor plat mobil, jenis kendaraan, supirnya kalau ada ini ya, yang pokok sih nomor polisinya harus ada ya. Kemudian kita lihat kalau revisi setelah Anda memasukkan di sini ada revisi jika ada perubahan dari jenis kendaraan ya, supirnya ataupun area ya. Seperti itu. Jadi menunya
Yang saya sajikan secara standar adalah ada menu tambah, revisi, cari, exit, dan ada tombol delete ya. Ini nanti diberlakukan bukan saja pada master data, juga diberlakukan pada transaksi, kurang lebih tombol-tombolnya secara standarisasi seperti itu ya. Kita lihat yang customer misalnya. Nah, ini ada customer, artinya adalah klien-klien yang sering melakukan proses pengiriman, penitipan pengiriman barang. Kita menyebutnya customer atau klien, di mana nanti mungkin ada yang bersifat cash ya, cash dalam pembayarannya, ataupun ada yang pembayarannya secara tempo ya. Kita lihat poin-poin yang ada di master data customer, ada kode customer, nama customer, begitu pula alamat. Kita lihat di sini revisi, ada kotaknya, ada kotak person, nomor telepon, dan email ya. Untuk tujuannya kelengkapan nanti saat melakukan proses billing penagihan pada customer, tentunya harus mempunyai data yang lengkap ya untuk keperluan penagihan. Dan ini pun sama, teman-teman bisa lihat di sini maintenance yang dilakukan pada master data customer, ada tambah, revisi, dan bedanya di sini ditambahkan cetak ya. Kita cetak, preview. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Oke, ini bisa ke layar dan bisa ke printer. Kita lihat master data yang berikutnya adalah area proses pengiriman. Nanti pada saat kita melakukan proses pembuatan resi itu ada alamat tujuan, ada alamat kirim ya, alamat kirim dan alamat tujuan. Kita persiapkan kode kotaknya di sini ya, kode areanya. Ini pun sama, ada menu yang disediakan ya. Kemudian penerima, ini adalah juga master data dari penerima. Nah, penerima resi ya. Berikut ada keterangan namanya, tentunya namanya, dan kode dari penerima ya. Oke, saya kira ini mudah, gampang ya, gampang dilakukan. Teman-teman nanti kalau udah bisa mengerti program aplikasi ekspedisi ini akan mudah, karena saya buat sesimpel mungkin ya, sesederhana mungkin. Kita akan masuk ke transaksi yang pertama adalah pengiriman ya. Kita lihat pengiriman, di sini ada pengiriman, kita tik seperti ini, di mana menu dari proses pengiriman adalah pertama adalah masuk ke dalam daftar pengiriman seperti ini ya. Ini ada daftar pengiriman, di mana ada S, ini adalah kode, nomor resi, nama pelanggan, tanggal pengiriman, harga tujuan, dari tujuan ke tujuan ya. Jadi poinnya ada itu. Ya, nanti teman-teman juga kalau bisa kita coba ya, kita coba membuat satu pengiriman kembali. Di sini ada tombol tambah. Nah, seperti itu. Teman-teman nanti memasukkan nomor resinya. Misalnya saya masukkan 1, 2, 3, 4. Ini saya buat bebas ya. Kemudian ini tanggal 22 bulan 10 2023. Nah, di sini ada poin yang hijau, ini adalah data pengirim, data penerima, dan data kiriman ya. Saya masuk ke data pengiriman, ini ada kode pelanggan. Saya masukkan kode pelanggannya, Anda cukup enter aja. Nanti dia akan keluar daftar pelanggan, daftar customer, daftar klien ya. Seperti ini, saya contoh, ini saya punya satu daftar customer, kemudian oke. Nanti kalau teman-teman banyak data customernya, ini ada fasilitas untuk mencari ya. Mencari customer baik itu dalam kode customer ataupun namanya ya, untuk memudahkan pencarian. Oke. Kemudian namanya, misalnya ini Anda lengkapi ya. Jadi kalau nanti akan ditagihkan ke PT Intertek, misalnya namanya adalah Rizka Nadiro, kemudian sebagai pengirimnya ya. Kemudian kota asalnya
misalnya dari Jakarta. Oke, seperti itu. Harga tujuan 100.000 misalnya. Nah, kemudian data kirimannya, ini keterangan misalnya surat berharga. Kemudian nomor mobil, jika teman-teman nanti ada menggunakan mobil sendiri, namun kalau menggunakan mobil sewa orang lain tidak perlu masukkan nomor mobil ya. Saya masukkan ini punya shipment sendiri. Kemudian jumlah kolinya misalnya satu koli. Kemudian kilogramnya misalnya 3 kilo. Enter. Nah, seperti itu. 3 kilo dikali 100.000 menjadi 300.000 biayanya akan ditagihkan. Kemudian di data penerima kotak ya. Kode penerimanya ada enter, di sini ada Pak Rudi Power. Kemudian alamatnya jika mempunyai alamatnya dimasukkan secara lengkap, misalnya komplek Mas Nangka gitu ya. Kemudian ini misalnya Kalimalang, Bekasi Barat. Kode tujuan ini dari Jakarta ke Bekasi, BKS ya. Seperti itu. Kemudian ini juga opsional kalau memang nanti diperlukan data-data penerima seperti itu ya. Kemudian saya simpan. Ini ada tombol simpan, ada batal kalau tidak jadi menyimpan. Tapi karena saya mau menyimpan, saya pilih tombol simpan. Kemudian sistem ekspedisi data sudah benar, yes. Nah, seperti ini ya. Jadi ada dua nomor resi, yang 123 dan ini yang baru 1234 ya. Jadi kalau misalnya nomor resi yang teman-teman tadi buat masih ada koreksi, revisi, ini diarahkan misalnya di sini. Kemudian diklik tombol revisi. Nah, dia akan keluar datanya, nanti teman-teman bisa perbaiki ya. Seperti itu, kemudian saya simpan atau saya batal ya. Kemudian yang kedua, dari nomor resi ini, selain kita bisa melakukan proses uh, revisi, kita juga bisa melakukan proses printing ya, printing nomor resi, bond nomor resi. Di sini ada tombol print resi, ini tinggal cetak aja, tinggal print aja. Masukkan nomor resinya yang mau di print, kemudian kita lihat di preview seperti ini ya. Ini kebetulan tampilannya seperti ini karena di klien sini sudah mempunyai label atau logo dari bond kwitansi, sehingga saya masukkan poin-poinnya aja yang diperlukan ya. Teman-teman yang memang nanti mempunyai model sendiri, ini bisa kita custom ya. Kemudian kita lihat di sini di sebelahnya ada tombol report. Kita lihat report, harusnya ada dua ya. Ada dua nomor resi, kita lihat di report. Ini kita masukkan tanggal 22. Nah, sekarang ya preview. Nah, lihat teman-teman, saya lihat di sini ada dua nomor resi yang sudah kita buat ya. Nanti ini sebagai rekapan, sebagai pegangan untuk bagian pengiriman bahwa ada dua resi yang sudah kita buat ya untuk controlling. Oke, sudah. Jadi transaksi resi adalah seperti itu ya. Kita lihat lagi. Ini kita lihat, ini ada status, ada P, ada non P ya. Bedanya apa? Kita lihat yang P. Nah, yang P artinya ini sudah dilakukan proses invoicing ya. Nomor resi yang sudah dilakukan proses invoicing itu tidak bisa dilakukan proses edit ya, karena akan merubah isi ya invoice dengan resinya. Ini yang nggak boleh berbeda ya antara isi resi dengan isi invoice ya. Kita coba prosesnya, kita lanjutkan ya. Yang 1, 2, 3, 4 kita lakukan proses invoicing. Ini sudah ya, exit. Di menu terakhir dari ekspedisi adalah invoicing di sini. Kita klik invoicing. Nah, ini ada tampilan yang sudah dibuat invoice, daftar invoice. Jadi ada daftar invoice, di sini ada status ya.
nomor invoice, tanggal, customer, total koli, total kilo, total rupiah. Kemudian di sini di bawahnya adalah item dari nomor resi. Kalau dia ada banyak nomor resi, bisa memasukkan dengan catatan nanti sesuai dengan kliennya yang akan ditagihkan, ya. Kita coba yang resi yang baru kita tagih, ya. Di sini ada tombol-tombol yang disediakan, sama prinsipnya, ya. Saya coba input di sini, tanggal diambil dari tanggal current date, kemudian saya masukkan nomor invoice, misalnya INP 12, kemudian customernya, kita lihat enter aja. Nah, ini kebetulan customernya masih satu, enter. Kemudian di sini ada detail nomor resi, ada tambah, ada kali, ya. Di sini karena kita akan masukkan nomor resinya berdasarkan PT customer ini, kita masukkan nomor resinya, kemudian kita enter, ya. Ada dua ini. Kalau kita masukkan yang ini tidak bisa, ya, karena sudah dilakukan proses penagihan. Kita cari lagi. Nah, ini yang kedua, ini yang belum kita ambil. Nah, dia akan keambil kolinya, kilonya, harganya, kemudian destinasi, tujuan, dan pengiriman dari mana ke mananya sudah diambil, ya. Kemudian ini kalau Anda mau lengkapi boleh seperti itu. Kemudian ini sudah. Kalau ada lagi nanti nomor resinya Anda bisa masukkan, misalnya mau menagih 5 nomor resi, itu bisa dilakukan juga, ya, tergantung kebutuhan. Oke, ini saya simpan. Apakah data sudah benar? Yes. Nah, seperti itu. Ini nomor 2 yang baru kita bikin. Kalau ada koreksi, nah seperti ini, ya. Teman-teman bisa lihat di sini eh, informasi dari nomor resi, nomor invoice dari INP 12. Oke, ya. Oke, saya kira ini sorry. Ini kita ada satu lagi. Dari sini kita bisa cetak invoice, ya. Kita lihat, ya. Model invoice yang kebetulan di klien ini adalah modelnya, kita lihat di layar. Nah, seperti ini, ya. Ini CP-nya, kemudian ini model fakturnya. Di sini ada asal pengiriman, kemudian nomor resi, ya, tujuannya kemana, perhitungan biaya delivery dan forward di sini, sehingga totalnya adalah 300.000. Kemudian di sini terbilangnya 300.000 rupiah. Ada authorize mengetahui, kemudian ada approval dari pimpinan, dan informasi nomor rekening yang dituju nanti ketika dia mau bayar. Ya, teman-teman juga bisa buat seperti ini nanti sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini bisa di print di layar, bisa juga di printer. Oke, saya kira cukup, ya, pembahasan tentang aplikasi ekspedisi. Saya buat sesederhana mungkin agar mudah dipakai dan dipahami. Nanti teman-teman yang memang bergerak di ekspedisi, ini sangat mobile sekali untuk bisa dilakukan dan mudah untuk controlling nanti di ekspedisi teman-teman, ya. Jadi pengontrolannya baik bisa weekly, monthly, ya. Apalagi untuk closing akhir tahun itu juga tidak perlu lagi melakukan rekap by Excel secara manual, ya. Cukup dari sistem itu udah banyak membantu sekali. Teman-teman nanti bisa fokus saja ke controlling di lapangan, ya. Sistemnya, perhitungannya sudah dibantu oleh sistem. Oke. Saya kira itu dulu tentang aplikasi ekspedisi. Nanti di sesi kedua saya akan lanjut dengan jurnal, ya. Bagaimana cara membuat jurnal pembukuan di ekspedisi. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk informasi lebih jauh, nanti teman-teman bisa hubungi saya ke 0877 8924 1535, ya, untuk informasi tentang bagaimana cara saya ingin membuat aplikasi ekspedisi khususnya, atau aplikasi apapun yang ada di perusahaan teman-teman untuk dibuat komputerisasi, gitu, ya. Sekali lagi, nanti informasinya saya chat di sini. Coba bentar. Sorry, saya ketik di sini, ya. 0877
Ini ada nomor WA-nya juga, 8924 1535 ya. Dengan saya Ahmad Ahmad Yusuf Arif. Nanti teman-teman bisa kontak saya untuk diskusi ya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya tentang keuangan dari aplikasi ekspedisi. Saya Ahmad Yusuf Arif. Selamat salam. Sampai jumpa lagi.